Nah, di Sharing kali ini kita akan membahas program studi Sistem Informasi Universitas Indonesia. Tentunya di sini sudah hadir bersama kita ada Kak Josias. Halo. Apa kabarnya Kak Jo? Baik banget. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik ya Kak. Sekarang makin sehat ya. Iya. Udah berapa tahun nih nggak sekolah nih Kak Jo? Udah 2019 dari 2000 berarti 2 tahun ya? 2 tahunan, ya. Karena Kak Josias ini alumni angkatan 12. Nah mungkin Kak Josias sebelum kita mulai sharing tentang sistem informasi, Kak Josias perkenalkan diri dulu, sapa teman-temannya, viewers kita di rumah. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Josias Marcelino Papahan, dipanggilnya Josias. Saya angkatan 12 ya, 12. Terus saya sekarang semester 5 di kuliah di UI, jurusan Sistem Informasi. Wow, berarti semester 5, nggak berasa ya Kak ya? Iya, nggak berasa. Kayak baru kemarin Kak Josias tuh baru lulus gitu. Kita perpisahan terakhir Kak Josias tuh di angkatan 2019 di Hotel Santika ya Kak. Betul. Iya, kayak baru kemarin gitu. Sekarang udah jadi mahasiswa UI semester 5. Wow. Kita mau bahas sistem informasi karena jurusannya Kak Josias sistem informasi nih. Langsung saja yang paling banyak dipertanyakan sebenarnya, sistem informasi itu sebenarnya apa sih Kak yang dipelajari? Oke, jadi sesuai sistem informasi, namanya sistem informasi. Kita cari informasi, kita menggunakan teknologi atau namanya sistem ya. Nah, sistem itu tuh kita seperti ilmu komputer ya, kalau sistem informasi. Tapi perbedaannya itu, kalau sistem informasi itu kita mengacu ke bisnis. Oke. Ke bisnis kita bagaimana nanti kita merancang suatu sistem di perusahaan, di tempat kerja manapun seperti itu. Jadi kayak kita tuh sebenarnya penerjemah bagaimana sistem ini dibuat, yang dimana nanti dari pihak ilmu komputer itu yang akan membuat rancangannya. Oke, jadi lebih tepatnya kayak yang membuat gitu ya Kak ya? Iya, perancangnya dulu. Nah menariknya tadi ada kaitannya sama ilmu komputer tadi. Iya. Tapi nanti perbedaannya antara sistem informasi, ilmu komputer dan teknik informatika. Oke. Nah sekarang Ibu mau tanya, berarti ternyata sistem informasi ini lebih orientasinya ke bisnis ya Kak? Iya. Merancang sesuatu yang kaitannya dengan sistem untuk mungkin orientasinya bisnis, berarti kaitannya sama cuan. Bisa. Ya kan? Berarti sistem informasi kan karena tadi orientasinya bisnis ya. Bisa nggak sih Kak kayak dijabarkan apa sih Kak misalnya kayak contohnya apa, membuat apa, sesuatu apa? Sistem informasi. Di sistem informasi. Gini, kalau misalkan sistem informasi itu jadi kita tuh membahas bisnis ya. Bahas bisnis tentunya. Seperti kayak gimana cara manage yang ada di perusahaan itu seperti apa, proses-proses pengembangan suatu proyek itu seperti apa. Terus kita gimana cara menjadi project manager juga bisa, kurang lebih seperti itu sih Bu. Jadi kayak bagaimana kita proses memanage dalam suatu proyek atau perusahaan biar berjalan lebih baik sesuai dengan tujuan yang udah ditujuin sama perusahaan atau proyek itu. Oke. Jadi menarik ya di situ tuh apa yang dipelajari di sistem informasi, kalian udah tahu nih. Jadi bisa mungkin kalau di perusahaan bisa jadi project manager ya Kak ya, itu bisa banget gitu. Dan kaitannya tentunya ya tentang sistem informasi di suatu perusahaan tersebut gitu ya Kak ya. Nah kita ngebahas ini Kak, apa sih sebenarnya alasan Kak Josias sampai akhirnya kok milih sistem informasi? Kenapa nih pasti menarik dan biasanya jadi curhat nih. Oke. Ini barusan saya mau curhat di sini. Oh benar, sebenarnya mau curhat ya. Boleh. Jadi dimulai dari SMA 14. Oke. Berawal dari SMA 14. Iya. Jadi dari kelas 10 ya. Saya tuh memang dari dulu tuh tidak mau sistem informasi. Awalnya. Nggak mau. Ini jangan-jangan benci jadi cinta nih sama sistem informasi. Ya. Terus Kak? Dari kelas 10 tuh saya tuh pengennya jadi anak teknik. Teknik? Ya, Teknik apa? Teknik industri, teknik mesin. Saya tuh dulu mikirnya tuh teknik aja. Oke. Gitu.
Nah pas itu udah ditetapin dari kelas 10. Dari kelas 10, kelas 11 sudah meyakinkan untuk menjadi anak teknik, kelas 12-nya mulai galau sama sekali. Galau mati maksudnya. 12 ya. Kelas 12. Kelas 12 itu pokoknya yang ajang di mana ya harus mempersiapkan kuliah, mana harus memilih tujuan yang benar kan, apalagi kan kalau misalkan kita salah pilihan tuh kalau menurut saya itu susah gitu untuk dapetin yang lebih baik lagi gitu. Nah, kelas 12 itu udah mulai apa ya? Karena gini, jadi kalau teknik itu saya mikirnya tuh kan harus menguasai 3, matematika, fisika, kimia. Ya. Apalagi kalau misalkan teknik mesin, teknik industri itu matematikanya sama fisikanya harus kuat banget kan. Fisika saya itu menurut saya tidak kuat. Tidak kuat. Boleh disebutkan Kak, waktu itu pernah dapat nilai berapa fisika sama Bu Widya? Berapa ya? Rata-rata. Iya, rata-rata tuh. Yang ditempel di depan pintu kelas? Oh. Kalau itu tuh kayak 50 kalau nggak salah. 50 ya. 50. Tapi emang nggak ada yang lebih bagus dari itu ya? Iya nggak ada sih sebenarnya. Tapi itu jadi satu faktor kalau menurut saya, apakah memang benar kalau saya tuh mau ngambil teknik dengan khas fisika saya itu seperti ini gitu. Karena kalau misalkan apalagi pas belajar mau dekat-dekat SBM ya, belajar buat jalur masuk PTN itu, menurut saya fisika itu kan jadi lebih susah gitu loh. Karena kan dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi gini, kalau saya tuh belajar tuh dulu kelas 10 kayak udah belajar selesai gitu. Dan lupakan saya gitu. Dan melupakan karena mau move on terus. Iya, gitu. Udah gitu. Dan hasilnya itu kelas 12 itu saya jadi lupa semuanya. Karena nggak dikaji ulang ya Kak. Belajarnya udah selesai ya selesai gitu. Iya. Terus itu fisika ya. Nah, terus salah satu faktor yang lain kalau teknik itu saya tuh tidak suka yang terlalu aktif banget gitu loh. Jadi saya aktif dalam hal apa nih Kak? Organisasi atau apa? Organisasi itu juga termasuk ya. Apalagi karena kalau misalkan dari mata kalau belajar saya aja masih ngadet-ngadet masih belum benar, bagaimana saya ikut organisasi gitu. Karena kalau organisasi misalkan kita jalan organisasi tapi kemampuan kita untuk belajar itu pun masih ngadet ya agak sulit gitu. Gimana kita kalau kita benerin dulu untuk belajar kita baru ikut organisasi gitu. Nah itu jadi yang maksudnya saya masih belum move on, masih belum bisa untuk benerin itu di kelas 12 gitu. Jadi nah, terus kelas 12 itu saya jadi bingung banget Bu. Saya beneran mau jadi teknik atau galau banget. Saya udah cari-cari yang lain gitu. Terus sempat saya mau ngambil matematika juga. Matematika saya takutnya itu kalau matematika saya tuh ngambilnya itu yang kalau matematika banget gitu. Saya nggak mau gitu. Saya tuh kayak pengen tuh kayak pengaplikasian matematika aja gitu. Nah, jadi belajar matematika tapi nggak mau yang murni gitu. Iya betul. Walaupun kan di matematika itu ada murni, ada terapan gitu ya, tapi tetap aja walaupun terapan itu juga ada murninya juga pastinya gitu. Nah, hasil akhirnya saya bingung banget itu, stres banget dan sampai stres loh Bu ini saya masa sampai mau belajar kapanpun juga mau pilihan yang nggak tepat gitu sih, maksudnya kayak nggak pas gitu pilihan saya gitu, kan saya jadi bingung banget. Nah, ini dari kakak saya akhirnya saya disaranin. Jadi kakak saya bilang, kamu ini aja ambil sistem informasi gitu. Sistem informasi itu apa gitu kan? Saya bingung. Nah mau yang kayak saya tuh mikirnya sistem informasi itu ilmu komunikasi gitu. Jadi ilmu komunikasi nggak tahunya bukan. Jadi itu kayak pengaplikasian matematika. Jadi kayak lu buat ini panggilnya lu buat suatu website atau lu ngoding gitu, tapi itu tuh kayak logika matematika lu dipakai di situ, gitu sih Bu. Nah akhirnya saya coba lihat sistem informasi juga, oh ini menarik juga, apalagi saya
karena ada bisnis juga, karena ada bisnis ini jadi saya menarik gitu loh. Jadi kayak ada belajar baru tentang bisnis tuh juga saya tuh jadi wah ini lumayan juga nih, kita juga belajar bisnis nih gitu. Nah terus akhirnya saya gali-gali lagi juga ternyata ya wah ini menarik juga, saya akhirnya ambil sistem informasi di SNMPTN. Oke. Dan akhirnya ngambil sistem informasi fix di SNMPTN. Waktu itu sistem informasi UI ya Kak ya. Masih ingat nggak pilihan pertama, pilihan keduanya? Pilihan pertamanya pilihan pertamanya itu SI UI. Yang keduanya? Kedua itu statistika UI juga. Ini sebenarnya waktu pas kelas 12 juga kita nggak ada ketargetnya ya Kak ya. Iya. Waktu itu yang pas kita bimbingan kelompok itu, kan ada Ajosia sama siapa waktu itu milihnya UI sama Unbrau tuh. Yang pokoknya ini kayaknya yang ibu masih ingat deh yang ibu bilang ini ada dua kemungkinan nih Kak. Nanti Kak Jojonya harus siap dengan konsekuensi ketika nanti di SNMPTN ini UI nih kayaknya nilai rata-rata yang diambil nggak nyampe kita nih gitu kan, kayak gitu kan. Iya, begitu kita nggak kata-katir di situ ya, iya nggak sih Jo? Gitu kan. Ya jadi pada saat itu kita galaunya di situ karena sebelumnya UI memang nilai rata-ratanya harus. Alhamdulillah di tahun 2019 Kak Josias ini dapat di UI jalur senam PTN yang biasanya ditanyakan sama anak-anak gitu. Nilai rata-ratanya juga bagus. Sekitar berapa Kak? Masih ingat ya? Sekitar 88 ya. 88. Nanti Ibu tulis di sini nih. Ada tabelnya nih. Jadi rata-rata 88 diterima di sistem informasi UI jalur SNMPTN. Wow, keren banget ya. Nah mungkin Kak, berarti itu ya alasan dan akhirnya diterima di UI jalur senam PTN ya Kak ya. Alasannya seperti itu. Awalnya benci-benci, nggak mau sistem informasi, tapi akhirnya dapat juga dan meyakinkan diri akhirnya untuk sistem informasi. Lalu Kak, sebelum Kak Josias diterima di jalur senam PTN, Kak Josias pernah nggak nyoba jalur PTN lain? Kan ada banyak tuh, IPB, UGM dan sebagainya. Ada nggak yang coba? Saya tuh coba ini yang jalur yang dari Surabaya. Apa tuh? ITS? Bukan. UNS? UNS, Surabaya, Surakarta, iya. Iya, UNS. Nah itu juga ambil teknik tapi ditolak. Teknik apa sipil, mesin. Oke. Teknik mesin ditolak. Satu kali doang. Iya, waktu itu tuh pengen ngambil IPB juga, tapi sama orang tuh nggak dibolehin. Nggak boleh, jadi nggak sampai daftar ya? Nggak sampai. Oke. Berarti cuma nyoba sebelum SNM itu PMDK UNS, jurusannya teknik mesin sama apa lagi Kak? Udah itu aja sih. Udah itu aja, dan alhamdulillah rezekinya di SNMPTN. Iya. Dan sekarang mungkin ini ya Kak ya, untuk jurusan sistem informasi tingkat ketepatan prodinya udah naik ya Kak ya? Udah. Kalau di UI sih sekarang ya memang selalu naik ya, selalu tingkat presentase kesulitan itu udah naik. Oke. Iya. Oke, jadi kalau kalian mungkin misalnya pengen mau ke sistem informasi UI, ya berarti effortnya harus lebih lagi ya Pak ya. Iya betul. Gitu. Karena setelah Kak Josias diterima nih, belum ada lagi yang lolos nih. Oh gitu. Gitu, mudah-mudahan berharapnya kita doakan sama-sama di 2022 nih ada adik kelas yang mengikuti jejak Kak Jo. Amin. Nah kemudian suka dukanya apa sih jadi mahasiswa sistem informasi? Hambatan yang mungkin dilalui. Yang kata orang nih katanya kalau masuk jadi mahasiswa UI itu banyak banget tuh tugasnya. Kalau Kak Josias gimana nih? Dari sukanya dulu ya. Iya, boleh. Itu jadi dari mana ya sukanya ya? Sukanya itu ya kita bisa belajar hal-hal yang baru. Apalagi saya tuh merasa kayak tertantang kalau misalkan mendapatkan suatu hal yang sulit gitu ya. Karena kalau menurut saya sulit itu juga kita melakukan hal yang sangat sulit itu sama aja kita mengembangkan diri kita sendiri sebenarnya. Nah itu sukanya. Jadi kayak ada suatu hal yang baru yang di luar dari perkiraan kita itu. Jadi kayak kita tuh jadi tahu banyak hal dari kesulitannya itu gitu. Nah sistem informasi yang saya jalani di
di UI ini kurang lebih sih banyak banget ya tantangannya ya, kayak kesulitannya itu. Tapi itu malah jadi kesukaan saya. Salah satunya apa Kak contohnya? Oke, salah satunya itu tugas. Tugasnya kalau sistem informasi kayak gimana Kak? Oke, kalau sistem informasi itu tugasnya itu banyak ya. Karena kan setiap makul itu kan beda-beda juga kan. Karena kan sistem informasi itu campuran dari ilmu komputer dan bisnis juga kan. Jadi saya ada tugas dari tugas ilmu komputer, yaitu tugas pemrograman, jadi saya ngoding gitu kan. Terus nah itu tuh ngoding itu yang sebenarnya menurut saya paling susah. Karena itu pengimplementasiannya itu sangat sulit sih sebenarnya. Kalau misalkan nggak belajar lebih banyak tuh juga banyak kendala, banyak banget permasalahan pastinya gitu. Apalagi mencapai deadline gitu tuh susah banget. Berarti tugasnya kebanyakan project atau gimana Kak? Project ada tugasnya, tapi kurang lebih sih kalau sekarang ya memang banyak project gitu di semester 5 ini, tapi tugas individu juga banyak. Untuk sendiri ngerjain itu juga susah banget sih. Luar biasa ya Kak. Iya. Setiap minggu atau setiap hari pasti ada tugasnya Kak? Pasti. Ingat itu. Nah, berarti tadi suka ya dari kesulitan jadi jadi sesuatu tantangan yang bisa banyak belajar. Lalu ada lagi nggak Kak? Sukanya itu kalau di UI itu juga anak-anaknya juga baik sih sebenarnya. Kekeluargaannya juga bagus gitu. Dan kalau misalkan memang ada yang kesulitan, mereka juga tidak ada salah untuk membantu juga gitu. Saling membantu lah gitu. Karena prinsip dari angkatan aku nih ya, Bu. Jadi sekalinya masuk keluar bareng gitu. Iya, masuk bareng keluar bareng ya. Gitu. Solidaritasnya tinggi berarti. Jadi kalian nggak usah khawatir lah kalau kesulitan tugas terus ngerasa sendirian, enggak kok, teman-temannya pasti support ya Kak ya. Kalau dukanya apa? Nah, kalau dukanya itu aku nggak tahu juga ya. Mungkin dukanya banyak tugas atau apa, tapi setiap orang pandangannya berbeda. Iya. Tapi bisa juga itu kalau misalkan banyak tugas itu menjadi dukanya juga ya. Nah, itu satu. Saya juga terus apalagi ya paling ya sama insecure aja sih. Insecure sama apa? Insecure sama kalau tugasnya belum selesai. Insecure sama teman mungkin yang tugasnya udah selesai terus kita belum gitu ya Kak? Iya. Jadi kayak banyak kendala gitu loh. Kalau misalkan kayak ini saya nggak bisa ngerjain ini gitu. Nah terus tiba-tiba teman saya ini gue udah selesai gitu. Ya saya belum nih. Iya gitu. Apalagi ditambah lagi dia tidak mau membantu, ya udah makin sulit aja sih. Jadi makin sulit dan jadi makin pressure buat kita ya. Dukanya ya intinya anak-anaknya para pintar semua sih sebenarnya. Dan Kak Josias juga salah satunya pintar lah. Amin. Mudah-mudahan ya Kak di sana pokoknya dimudahkan untuk proses belajarnya. Jadi suka dukanya lebih kepada prosesnya ya Kak ya. Iya. Prosesnya bagaimana menjadi mahasiswa UI gitu kan dengan segudang tugasnya setiap hari pasti ada dari individu maupun kelompok mungkin seperti itu. Iya. Nah Kak tadi kan udah ngebahas nih kita nyinggung tentang perbedaan sistem informasi. Yang ada perbedaan nggak nih antara sistem informasi, ilmu komputer, dan teknik informatika? Perbedaan yang krusialnya apa sih? Sistem informasi, teknik informatika sama ilmu komputer. Dari sistem informasi dulu. Kalau sistem informasi kan sesuai tadi yang saya omongin ya. Jadi pencampuran antara ilmu komputer dan bisnis. Jadi saya juga belajar tentang ilmu komputer, saya juga belajar bisnis, cara belajar proyek gimana gitu kan. Itu sistem informasi. Kalau ilmu komputer itu lebih ke ilmu-ilmu yang ada di pembelajaran komputer gitu loh. Jadi kayak misalkan pembangunan software, terus cara jaringan data bagaimana gitu. Jadi kayak mereka mempelajari bagaimana cara membuat suatu arsitektur dari komputer gitu. Nah, kalau teknik informatika itu kurang lebih sama ya kayak ilmu komputer juga ya kalau menurut saya, karena mereka tuh mereka tuh lebih
menerapkan bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk membuat suatu website, membuat suatu database atau bagaimana, dan itu pakai ilmu komputer. Oke, jadi sebenarnya antara ilmu komputer dengan teknik informatika ini sebenarnya yang berkorelasi ya, hampir sama. Hampir sama. Cuma mungkin yang sosialnya agak berbeda di sistem informasinya. Iya, betul. Gitu, kayak kasarnya nih antara tiga ini sistem informasi yang berbeda sendiri gitu. Iya. Tapi sebenarnya basically ya sama-sama juga sih ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya di antara tiga program studi ini Kak, kan Kak Josias sistem informasi lah ya, gitu kan. Menurut Kak Josias, kalau misalnya anak-anak yang seperti apa sih, apa yang mungkin punya basic bagus di nilai mata pelajaran apa yang cocoknya di sistem informasi atau ilmu komputer atau teknik informatika, cocoknya seperti apa sih Kak? Kalau cocoknya sih, kalau menurut saya tuh, bukan menurut saya juga sih ya, itu memang tetap ya. Pertama tuh memang kalian harus ditinggiin di nilai matematikanya. Dari ketiga program studi ini? Iya. Oke, basicnya sama nih MTK. Iya, karena memang matematika itu memang benar basic banget untuk sistem informasi, untuk ilmu komputer sama teknik informatika kan. Nah, terus kalau menurut saya sih memang benar matematika aja sih. Matematika aja? Iya. Oke, jadi buat siapapun mungkin adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan antara sistem informasi, ilmu komputer, sama teknik informatika, ya harus matematikanya yang bagus gitu. Mungkin lebih ke situ ya Kak ya. Oke, nah kalau menurut Kak Josias, kalau misalnya nih ada anak yang pengen masuk jurusan sistem informasi, mungkin selain nilai matematikanya, apa aja sih mungkin yang perlu dipersiapkan? Persiapan sih lebih belajar ini sih, belajar mulai pemrograman sih. Itu pemrograman itu juga pasti bakal dipakai banget buat sistem informasi, teknik informatika, apalagi teknik informatika dan ilmu komputer itu sangat banget dipakai. Gitu. Nah, karena kan berbagai bahasa gitu ya kalau pemrograman ya kalian dimulai dari yang mudah dulu aja sih sebenarnya. Dan mungkin bahasa asing juga perlu ya Pak ya? Iya, karena betul. sistem pengkodingan itu kan ada bahasa asingnya juga, bahasa Inggris mungkin salah satunya. Iya, betul. Gitu, harus ngerti gitu lah. Karena kan kalau memang sumbernya itu banyak kan dari yang dari luar juga dan pakai bahasa Inggris, dan ya udah harus belajar bahasa Inggris juga. Mau nggak mau dituntut ya harus bisa gitu ya Kak ya. Betul. Jadi kayak gitu, mungkin selain matematikanya harus dikuatin, bahasa asingnya juga salah satunya Inggris ya Kak ya. Itu harus paham juga gitu. Nah, prospek kerjanya Kak, kaitannya prospek kerjanya sama sistem informasi. Oke, kalau prospek kerjanya tuh seperti bisa jadi bisnis analis. Bisnis analis itu ya dia menganalisis suatu bisnis, apakah bisnis ini bisa dilanjutkan atau bisa dilakukan dengan baik atau gimana gitu. Terus ada sistem analis, kayak dia merancang sistem gitu. Terus ada bisa jadi project manager juga bisa gitu. Bahkan kalau sistem informasi itu bisa meranah ke ilmu komputer juga Bu. Jadi kayak bisa jadi data science, data analis, terus bisa arsitektur aplikasi gitu. Gitu sih. Dan apa ya tadi, profesi-profesi yang tadi disebutkan sama Kak Josias itu masuk ke dalam beberapa program studi yang diprediksi di masa mendatang itu adalah profesi yang paling dicari. Oh, iya sih. Gitu. Ibu udah bahas juga nih di video di YouTube channel Liana sebelumnya. Gitu. Buat anak kelas 12, profesi apa yang diprediksi di masa depan itu akan cemerlang. Tadi seperti yang disebutkan ada business analyst ya, ada data analyst, ada data scientist, project manager. Nah, itu profesi-profesi yang nantinya akan banget dicari dan banyak dibutuhkan di masa yang akan datang gitu. Karena kaitannya sama sistem. Iya, masih teknologi. Karena kan zaman sekarang juga teknologi itu udah makin meningkat gitu ya. Kalau kita nggak ngerti teknologi kayak kita ketinggalan gitu ya. Betul. Merasa banget tertinggal, kayak nggak up to date banget gitu. Iya nggak sih Kak? Nah, setiap hari kita harus belajar tentang update teknologi dan informasi gitu kan. Iya. Nah, jadi prospek kerjanya banyak banget, kalian nggak usah khawatir nanti lulus sistem informasi jadi apa Bu, nggak usah khawatir seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin gini, kan kita bahas nih universitas mana aja yang ada jurusan sistem informasi.
Tentunya UI yang tahu. Iya. Pertama UI, kedua itu ITB juga ada. ITB itu di STI kalau nggak salah. Iya. STI, terus ITS juga ada. ITS. Terus di UPN Veteran Jakarta. Terus sama ada di Umbro juga ada. Umbro juga ada. Udah sih itu sih kalau PTN ya. Banyak ya. Jadi ada 5 itu, ada ITB, ITS, UPN, Umbro, UI gitu. Jadi nanti kalian tinggal pilih di mana yang kira-kira realistis buat kita pilih sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah, kemudian Kak, kita ada yang kepo-kepo juga nih. Kan kalau kemarin Ibu sharing di sesi sebelumnya itu sama anak UI, sastra Jerman, jalur SBM gitu ya. Nah, ini kan Kak Josias jalur SNM. Kita ngebahas juga sedikit tentang biaya kuliahnya. Karena banyak yang ditanyakan. Kalau SBM apakah sama atau beda? Tentunya pasti ada perbedaan ya setiap jalur gitu. Kemarin kita udah bahas SBM, sekarang kita bahas SNM nih Kak. Untuk biaya kuliahnya itu sistemnya bagaimana dan berapa besar yang Kak Josias bayarkan untuk biaya pendidikan di UI jalur SNMPTN? Kalau biaya sih ini range-nya apa gimana nih Bu? Range-nya di bawah 10 juta sih. Di bawah 10 juta. Nggak sampai 10 juta juga. Nggak sampai 10 juta ya, ini untuk jalur SNM ya. Nah, sistemnya itu dipilih diajukan, kita yang mengajukan atau dari UI yang menentukan? Jadi pertama tuh kita tuh ngajuin dulu. Namanya tuh BOP ya, Nasional Pendidikan itu. BOP. Jadi kita ngajuin, kita minta biayanya mau berapa dulu gitu. Maksudnya dari pihak kita dulu. Nanti tapi keputusannya tetap dari UI-nya. Nah, terus kita tuh kalau misalkan mau nentuin biaya pendidikannya itu kita ya memang harus ada ngurusin berkas-berkas yang lain gitu. Nah, nanti tetap keputusannya tetap di UI karena dia melihat berkasnya tadi itu juga kan. Nah, itu terus nanti diumumin bahwa biayanya itu untuk S1 reguler itu segini gitu. Tapi tetap aja nggak sampai 10 juta sih. Dan itu UKT kan Kak? Iya. Maksudnya berdasarkan kayak penghasilan orang tua apakah dilihat? Iya. Itu juga termasuk faktornya. Iya, termasuk faktor biaya. Lalu Kak, kasih pesan mungkin buat adik-adiknya yang mungkin sekarang nih kelas 12 lagi bingung pilih jurusan, galau dan sebagainya, mau pilih jurusan sistem informasi tapi takut begini. Apa sih Kak mungkin tips buat adik-adiknya yang galau dulu kan Kak Josias sudah galau kan? Gimana tipsnya? Saran aku sih gini ya. Jadi pertama tuh nggak apa-apa kalau takut, memang manusiawi gitu ya, wajar karena kan memang itu langkah selanjutnya kita mau kayak bagaimana gitu ya. Nah tapi kalau saran dari saya itu rasa takut itu dihilangin aja deh, karena lebih baik kalian mencoba saja gitu. Jangan takut gagal, jangan takut kayak nggak keterima gitu, aduh gimana nih nggak keterima, kayak langsung drop banget gitu. Nah itu sebenarnya jangan, karena kan PTN ini tuh banyak gitu jalurnya kan, kalian bisa ngambil dari jalur mana aja gitu, kan sesuai dengan pepatah ya, kalau banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi jangan takut karena kan banyak jalurnya gitu, dan kalian juga bisa perkirain nih kalau misalkan mau ngambil SNM lihat dari rata-ratanya berapa gitu. Kalau SBM kalian harus kerja keras untuk menyiapkan SBM itu gitu. Nah terus sama percaya diri sih intinya, percaya diri dengan apa yang kalian ambil gitu. Jadi intinya lebih baik mencoba terus gagal, kita coba lagi daripada kita belum coba tapi udah takut gagal duluan. Betul sih. Ya kebanyakan seperti itu yang bikin galau itu karena takut gagal. Tapi akhirnya jadi nggak mencoba. Padahal mungkin kalau mencoba mungkin bisa jadi itu rezekinya. Gitu seperti Kak Josias dulu. Tentu sih yakin UI. Dan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi kamu yakin Jo. Konsekuensinya kalau nggak dapat SNM, nggak dapat UI, jalur lain ya Jo. Ya udah saya siap. Apapun yang terjadi, Kak Josias dulu punya keyakinan seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adiknya juga seperti itu.
Amin ya. Wah, berarti ini menarik banget nih kan tentang sistem informasi yang salah satu jurusan yang banyak di request juga sama anak-anak gitu kan. Bu, sistem informasi UI ada nggak sih Bu, alumni ada nggak? Ada, Kak Josias angkatan 12 Ibu bilang gitu. Jadi mungkin ini salah satu jawaban dari kalian yang nanya kalau pas lagi BK di kelas, ini ada Kak Josias tentang sistem informasi. Dan mungkin Kak, kalau misalnya ada adik-adiknya yang mau tanya-tanya, boleh nggak Kak di Instagramnya apa Kak? Oh boleh. Apa Kak? Instagramnya namanya Josias Josias MP gitu aja cari. Josias MP. Iya. Oke. Tuliskan di sini. Gitu. Nanti kalian follow terus DM mungkin Kak kalau mau masuk UI nih sistem informasi apa sih mungkin yang pengen kalian tanyakan tapi nggak kita bahas di sini. Gitu, mungkin kayak gitu ya Kak ya. Boleh. Nanti dibalas, silakan kalian boleh tanya ke Kak Josias gitu. Nah mungkin untuk sharing kali ini tentang sistem informasi kita sudahi dulu ya Kak ya. Ini sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat menarik dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sama Kak Josias bisa menambah insight buat kalian yang mungkin sekarang lagi harap-harap cemasnya untuk pilih jurusan. Nah mungkin ada lagi Kak closing statement yang terakhir nih, kata-kata pamungkas yang itu mau Kak Josias sampaikan Kak. Apa ya? Satu kalimat tapi ngena banget ke adiknya. Hardworking aja. Hardworking, karena hardworking itu kalian lakuin kalian dengan hardworking itu atau kerja keras kalian bisa lakuin apa aja pasti. Karena kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita impikan butuh yang namanya kerja keras. Iya, betul sekali. Kalau gitu untuk sharing kali ini bersama Kak Josias yang sedang menyelesaikan studi di Sistem Informasi UI, kita sudahi dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kalian tambah mantap ini. Kak ya, jangan lupa Kak suruh subscribe Kak. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Supaya channel ini bisa lebih menghadirkan konten-konten yang lebih menarik lagi dan bermanfaat. See you next